Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Jaka, kita mau bertanya dulu. Kita tersambung lewat saluran telepon dengan Eksekutif Director Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, Mas Jaka. Mas Tauhid, kita melihat Kejaksaan Agung bergerak cepat, memeriksa, kemudian mentersangkakan dan langsung menahan Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kemendak dan ada 3 pengusaha swasta. Kalau kita melihat ini, apakah ini artinya mafia yang sempat disebut oleh Menteri Perdagangan itu sudah terungkap semua atau seperti apa kalau Anda lihat ya? Ya, ini kan baru titik temu di hulu ya, artinya di katakanlah produsen ya. Itu kalau mafia kan menyangkut dari hulu ke hilir begitu, artinya sampai ke apakah nanti ada katakanlah penimbunan, ada katakanlah permainan harga dan sebagainya. Jadi memang baru titik temu begitu, jadi titik awal. Nah kalau saya lihat mafia kan mengambil keuntungan yang di atas normal profit dan ada pengaturan yang disengaja dari hulu ke hilir begitu. Tentu saja mafia bukan tanda kutip ya oleh kelompok tertentu, tetapi menurut saya mungkin saja satu hal yang sudah dipraktikkan jauh sebelumnya begitu, dan ini yang harus kita lihat kembali begitu. Yang kedua adalah kalau lihat apa yang disampaikan oleh Kejagung bahwa belum memenuhi syarat DMO 20%, harusnya juga dibuka ke publik apakah memang antara 120% tersebut agak berbeda dengan data yang disampaikan sebelumnya bahwa sebenarnya minyak goreng itu sebenarnya sudah didistribusikan. Nah ini kan masih katakanlah masih belum bisa dilihat ya. Karena akan dilihat berapa minus ininya ya, lag atau jaraknya berapa dengan kewajiban 20% tersebut. Mas Tauhid, Kejagung mengatakan menggunakan penyelidikan awal yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU untuk menelusuri dan kemudian itu yang dipakai karena baru 3 perusahaan yang diperiksa ternyata kemudian menurut Kejaksaan Agung diduga melakukan kong kali kong, akhirnya 3 petingginya ditersangkakan. Tadi ada berita sebelumnya ada 88 perusahaan yang mengekspor minyak goreng. Kalau kemudian sisanya dari tiga ini eksportir kemudian diperiksa, apakah kemudian nanti semuanya jadi tersangka? Karena logikanya agak aneh kalau kemudian hanya 3 perusahaan ini saja dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang berkong-kalingkong dan membuat minyak goreng itu langka di seluruh Indonesia dan sekarang ada pun mahal. Aneh kalau hanya orang-orang ini. Bagaimana Mas Tauhid? Ya, saya kira pertama ya mungkin kemungkinan adalah ada bukti apa yang disampaikan KPPU, ada bukti katakanlah pembicaraan atau bukti pengaturan terkait berapa alokasi demo yang disalurkan ke dalam negeri, termasuk katakanlah harga yang ditentukan secara bersama-sama. Bisa jadi 2 ini tidak memang melibatkan yang lain begitu. Nah kalau kita lihat dari struktur katakanlah distributor alokasi daripada perusahaan-perusahaan ini memang yang termasuk yang terbesar begitu ya, tapi tidak cukup untuk katakanlah mengendalikan suplai minyak goreng secara nasional. Masih bisa disuplai oleh katakanlah pelaku usaha yang lain gitu. Kalau melihat ini kemudian apakah kita bisa optimis bahwa minyak goreng bisa segera turun harganya begitu, karena banyak masyarakat yang berpikir wah ini mafianya sudah ketangkep, kemudian minyaknya kita sudah ada, harganya bisa segera turun. Begitu tidak Mas Tauhid? Tidak juga, karena mungkin ada pengaruh turun tetapi tidak fundamental katakanlah dibandingkan sebelum pandemi ya. Yang pertama adalah harga pokok untuk minyak goreng kan dari CPO. CPO ini sudah terlalu tinggi begitu. Kalau sudah terlalu tinggi,
kalau ingin kembali katakanlah berada di level 9.000 atau katakanlah 11.000 lah, jauh di bawah 14.000. Minyak gorengnya ya? Iya, minyak gorengnya, maka subsidinya akan terlalu besar. Nah, ini yang problem menurut saya memang karena perbedaan harga inilah dengan harga internasional yang membuat masih tetap langka gitu. Karena apa? Karena tidak ada subsidi ataupun subsidinya relatif sedikit, biaya distribusi yang ditanggung distributor juga jauh lebih mahal gitu dengan situasi sekarang. Itu yang akan membuat minyak goreng saya kira masih akan tetap langka begitu ya. Mas Tauhid, ini pertanyaan terakhir saya. Ini kan sebenarnya terkait dengan kebijakan ya yang diambil oleh Dirjen yang bersangkutan. Apakah kita sekarang sudah bisa mempidanakan kebijakan atau memang pembuat atau pengambil kebijakan itu yang kita melihat sedang coba dipidanakan? Ya, kalau ranah hukum mungkin saya kurang begitu paham. Tapi kalau kebijakan, katakanlah ada sesuatu yang salah, itu pasti akan debatable begitu ya. Tapi kalau misalnya artinya bahwa kebijakan A, B, C bisa saja misalnya DMO itu bisa saja salah begitu. Itu dalam ranah akademis saya kira bisa sekali untuk dimungkinkan bisa didebat. Tetapi kalau implementasi tidak dilakukan, mungkin itu ranah lain begitu ya. Apakah mereka komitmen atau tidak begitu. Saya kira perlu memang ada ruang penjelasan yang lebih clear kenapa itu tidak dilakukan dan sebagainya. Toh ini masih dalam tahap memang yang penyelidikan ya. Mudah-mudahan bisa diidentifikasi jauh lebih dalam dan lebih jelas. Baik, kita tunggu nanti sama-sama bagaimana setelah ini langkah dan penjelasan juga ya dari Kejaksaan Agung karena mereka yang melit kasus ini. Tapi untuk saat ini terima kasih Mas Tauhid Ahmad, Eksekutif Director Indef sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas. Pertanyaannya itu Mas Jaka, kalau hanya 3 perusahaan, katakanlah perusahaan-perusahaan yang diwakili 3 orang ini kan memang disebut-sebut menguasai 40 sampai 50% pangsa pasar. Tapi apa bisa kemudian membuat minyak goreng ini begini langka? Lalu bukti apa yang dimiliki Kejagung yang membuat kemudian 3 orang ini ditersangkakan? Kalau memang dasarnya karena perusahaan ini belum memenuhi kewajiban domestik lalu sudah mendapat izin ekspor dari Dirjen, itu kan harus jelas semuanya. Sayangnya Kejaksaan Agung tidak merespons undangan kita sih. Kita sempat mau mencoba mengundang Jampitsus tapi tidak ada respons. Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir kalau kita hitung-hitung katakanlah tiga korporasi ini sekitar 40% ya. Sementara kalau untuk swasta itu kan sekitar 93%. Sementara untuk BUMN hanya sekitar 4% dan kalau digabung dengan rakyat sekitar 7%. Artinya masih ada sekitar 50-an% yang di luar 3 korporasi ini. Artinya bahwa saya pikir sih masih banyak korporasi lain yang juga bermain. Karena kalau mereka betul-betul lurus, saya pikir tidak akan separah sekarang kelangkaan dan harga yang begitu mahal. Sampai lebih 4 bulan hal ini belum bisa teratasi, berarti memang di hulunya itu sudah betul-betul ada persekongkolan yang menurut saya harus betul-betul diungkap, tidak hanya dari 3 korporasi ini. Kemudian juga soal masalah apakah ini bisa menurunkan harga atau mengatasi kelangkaan, ya saya pikir belum tentu juga. Artinya masih perlu waktu tapi yang paling penting adalah dengan ditetapkannya 3 petinggi korporasi ini paling tidak bisa membuat korporasi-korporasi lain juga berpikir ulang kalau untuk terus melanjutkan kenakalannya lah karena seperti itu. Dan yang penting juga adalah Kejaksaan sekali lagi tidak boleh berhenti hanya di 3 korporasi, 1 pejabat pemerintah, tetapi harus melebarkan penyidikan pengusutannya ke pihak-pihak lain, bahkan di antara institusi pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah juga harus betul-betul diusut juga. Pertanyaannya begini Mas Jaka, kan biasanya kalau bicara pangan terkait dengan harga, terkait dengan penimbunan dalam tanda petik, dari tahun ke tahun kita tahu ada Satgas anti mafia pangan ya, kalau nggak salah gitu namanya. Walaupun saya tidak tahu mafia itu ada apa tidak sebetulnya. Tapi yang bergerak sekarang Kejaksaan Agung. Itu pertama. Lalu yang kedua,
bukti apa yang dimiliki Kejaksaan Agung yang bisa memastikan bahwa setidak-tidaknya 4 tersangka sekarang ini memang benar-benar melakukan persekongkolan, menyalahgunakan wewenang dan mendapatkan keuntungan yang merugikan negara, harusnya kan merugikan negara ya dan masyarakat, yang kemudian bisa memastikan bahwa yang disebut mafia itu memang ada dan bisa berhenti. Ini banyak pertanyaan, bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir ketika penegak hukum itu menetapkan seseorang sebagai tersangka kan minimal sudah ada alat bukti. Dan saya pikir Kejaksaan Agung sudah punya dua alat bukti itu. Apakah itu dalam bentuk dokumen, apakah itu dalam bentuk yang lain-lain, saksi dan segala macam kan sudah memeriksa cukup banyak saksi dan memeriksa banyak sekali juga dokumen. Jadi saya pikir Kejaksaan Agung tidak serta-merta menetapkan 4 orang ini sebagai tersangka, tetapi mereka sudah punya cukup alat bukti untuk membawa mereka ke pengadilan. Dan saya pikir ini harus kita apresiasi juga Kejaksaan Agung kan, paling tidak mereka bergerak lebih cepat, agak ketinggalan dalam hal ini. Kalau kita lihat perkembangannya sampai tanggal 23 Maret kemarin katanya tidak menemukan indikasi adanya mafia. Yang ada adalah tingkah individu pelaku usaha. Tidak ada persekongkolan. Yang ada hanya penimbunan yang dilakukan oleh individu-individu, kemudian juga menyelewengkan minyak goreng curah, kemudian juga misalnya memasukkan minyak goreng dengan mencampur bahan-bahan yang lain sehingga merugikan rakyat. Jadi hanya sebatas individu. Jadi belum ada indikasi mafia. Sementara kalau kita lihat Kejaksaan Agung sudah ada indikasi ke arah sana. Kita lihat juga KPK. Kalau kita lihat KPK selama kisruh heboh atau kehebohan minyak goreng, saya tidak pernah mendengar bahwa KPK itu bergerak ya mungkin bergerak diam-diam, mungkin sedang bergerak karena kalau bergeraknya sampai kita dengar berarti itu bukan bergerak, pura-pura bergerak gitu. Dan sampai sekarang juga tidak ada kedengarannya apakah mereka sudah menemukan ada indikasi mafia atau tidak, malah mereka juga sibuk dengan urusan internal yang di kalangan publik juga dipertanyakan. Jadi saya pikir kita harus mengakui Kejaksaan Agung dalam hal ini bergerak cepat, dan kita berharap aparat jalan juga betul-betul mulai bangun, paling tidak memberikan informasi atau memberikan dukungan secara konkret kepada Kejaksaan Agung. Kalau melihat ini seorang dirjen dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah tentunya ya, tapi kalau seandainya terbukti bahwa dengan kuat melakukan penyalahgunaan wewenang, apakah itu bisa dilakukan sendiri oleh eselon 1, Mas? Karena logikanya ketika saya bergerak di sini, saya punya pimpinan yang harus tahu, mengizinkan, mengawasi saya juga melakukan tugas-tugas saya. Seorang dirjen bagaimana? Ya, saya pikir ini tugas Kejaksaan Agung, tugas penyidik, dan kita menunggu komitmen dari penyidik, dan mereka kan sudah berjanji akan mengusut siapapun, termasuk kalau tidak salah kemarin Pak Jaksa Agung, menteri sekalipun kalau sampai ada indikasi, kalau ada bukti ya akan diperiksa, akan diusut. Dan negara harus memastikan tidak ada satupun pihak yang kebal hukum dalam kasus ini, karena kalau kita lihat dampak yang mereka lakukan itu kan luar biasa menyengsarakan rakyat. Sudah berbulan-bulan sampai sekarang pun ketika harga barang pangan lainnya naik, masyarakat juga masih dipusingkan dengan harga minyak goreng. Pertanyaannya adalah apakah memang penyelidikan, masih penyelidikan ya, belum penyidikan, yang dilakukan Kejagung ini benar-benar akan berujung kepada satu jawaban. Karena kan kita tahu, Mas, Kejaksaan Agung masih punya mekanisme SP3. Ketika tidak ditemukan bukti yang cukup, ya dihentikan penyelidikannya. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kini Mas Jaka adalah giliran kita mendengarkan masyarakat ya, Mas. Kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Jakarta ada Ibu Ong Mehua. Ibu Ong, selamat pagi. Pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ong, bagaimana ini? Ya, silakan Bu, singkat padat saja. Hari ini 21 hari memperingati Ibu kita Kartini. Ya, semangat pada kaum wanita. Begini, kok ekornya yang ditangkap, kepalanya kemana, Bang?
Ibu tahu ini ekornya Bu dari mana Bu? Lah kan Dirjen itu ekspor luar negeri. Bang Leo. Perdagangan luar negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri ya. Bang Leo. Ya. Segala sesuatu izin itu kan harus menteri yang tanda tangan. Tidak mungkin Bang Leo berjalan sendiri. Oke. Ketidakmampuan Menteri Perdagangan untuk mengungkapkan mafia. 88 eksportir ternyata juga terlibat. Belum, bukan terlibat Bu, 88 eksportir itu mengekspor Bu. Ini kita harus luruskan, jangan kita katakan semuanya terlibat mafia Bu. Oke. Iya. Ya. Jadi baru kita selidikin Bang. Pantes harga eceran tinggi minyak tidak turun-turun Bang. Karena inilah izin pun direkayasa oleh Mendak. Diduga. Jadi, ya? Diduga Bang. Semuanya itu praduga, tapi kan bukti itu pasti ada Bang. Oke. Penyelundupan pun yang ke Hong Kong tertinggal 1 itu sudah pertanda Bang. Belum yang di Medan. Oke. Pantes Menteri Perdagangan tidak mampu karena ya inilah orang dalam sendiri yang membisikkan gitu. Jadi harapan kita para pelanggar ini kita tuntut sesuai dengan instruksi Presiden. Tuntut habis ganti rugi kerugian negara yang rakyat derita sampai jatuh korban Bang Leo. Iya Bu. Ya. Iya Bu. Semoga cepat ya terungkap mafia minyak goreng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Saya memberikan dua apresiasi. Yang pertama kepada media editorial media Indonesia yang pertama karena terus mengawal kasus ini, men-stressing kasus ini, mempush kasus ini sehingga para negara ini malu kalau nggak ngungkap. Tetapi masih ada yang nggak malu. Saya bilang kepolisian nggak malu itu. Sudah punya bukti di Medan, berjuta-juta liter mereka nggak bisa ungkap. Ada eksportir gelap yang ke Hong Kong 24 kontainer itu juga nggak terungkap dan lain-lain. Kedua, apresiasi saya kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ini bukan dengan bukti-bukti yang ada sebelumnya seperti 1 juta yang lain-lain. Dia bisa ungkapkan melalui unsur administrasi di mana ada eksportir yang terus melobi mengadakan pembicaraan yang terus-menerus untuk mendapatkan izin ekspor. Seperti kita ketahui, mulai dari Februari sampai sekarang itu ada 100-an lebih izin ekspor yang diterbitkan. Nah, saya setuju. Ini yang nandatangin izin ekspor apa? Ini pejabat yang ditahan ini apa? Atau menteri? Nah, kita pengen tahu ini kenapa sampai begini. Yang kedua, ini ironi. Di saat rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 6, ini IWW ini, wah ini seolah-olah jadi pahlawan. Membisikkan dengan menteri bahwa nanti hari Senin akan ada tersangka. Tahunya tersangkanya dia sendiri. Ini kan ironi ini. Saya kasihan, apakah menterinya yang dikerjai oleh IWW ini sebagai orang dirjen, kita nggak tahu. Ini mudah-mudahan ini diungkap tuntas oleh Kejaksaan Agung. Jangan sampai ada main-main. Oke. Saya yakin 9 ekspor ini, 9 naga-naga yang mengelola ini sudah membuat bencana besar bagi bangsa ini. Bencana ekonomi dan bencana sosial masyarakat. Mudah-mudahan ini jangan lagi. Terima kasih Metro TV yang sudah terus mengawal kasus ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Ya, ini harus diusut tuntas, vertikal maupun horizontal. Jangan-jangan dia dijadikan dirjen memang untuk itu. Siapa sih sang dirjen ini? Orang siapa? Coba saja, Desember 2019 jadi saksi kasus ikan di Perum Perindo. Juga jadi saksi soal impor bawang. 2021 diangkat jadi dirjen oleh sang Menteri Perdagangan. Juga 2021 diangkat jadi komisaris PT PN3 oleh sang Menteri BUMN. Jadi pertanyaan ini, siapa nih? Kemudian saya mau bertanya, itu dirjen ada fungsinya nggak? Kalau nggak ada fungsinya, di semua kementerian itu sepertinya belum pernah melakukan pekerjaan yang benar menangkap bahasa yang begini-begini. Jadi mungkin perlu ditata ulang.
Bisa juga ada mafia lain di luar kementerian, Bung Leo. Hidung sang mafia mau ditunjuk oleh dirjen, malah hidungnya yang ditunjuk duluan, lempar batu sembunyi hijau. Malah kena dirinya sendiri. Negara telah mengucurkan 14 triliun untuk subsidi migor gara-gara mafia-mafia ini. Usut tuntas ke dalam maupun keluar. Saya yakin ada juga yang di luar kementerian. Buktinya HET dicabut, migor banjir. Ini ada apa? Ini bukan orang dalam, pasti orang luar. Miskinkan mereka yang jadi mafia bila terbukti izin usaha perusahaan yang bermufakat dengan dirjen dicabut saja. Sudah saatnya Mendak mundur atau di reshuffle. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Jaka. Selamat pagi, silakan Pak Sunoto. Yang pertama, ini sebuah keanehan bahwa mengelola sesuatu yang mudah aja kok susah. Mengelola sesuatu yang mudah dan berlimpah kok susah. Apalagi mengelola yang sulit dan rumit, Bang Leo dan Bang Jaka. Ini ada apa? Ya memang ada mafia, yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi krisis minyak goreng, itu rakyat sengsara dan rugi besar. Tetapi eksportir itu untung besar. Dan sebaliknya, kalau tidak ada krisis minyak goreng, rakyat bisa mengais sedikit keuntungan dan eksportir tidak rugi. Paling keuntungannya yang sedikit berkurang. Itu komparasinya. Yang ketiga, ada pepatah Jawa, Bang Leo. Anak salah, bapak keperada. Jadi kalau ada anak buah salah, ini bapak buahnya juga harus dipertanyakan. Kalau sekarang statusnya tersangka, belum menjadi tertuduh, ya kan, paling tidak menteri juga dipertanyakan. Apakah dia ceroboh, apakah dia lalai. Dan kalau seorang menteri itu ceroboh dan lalai, itu pun wajib hukumnya kalau menurut saya, itu segera diganti dan direshuffle. Ya kan, karena apa? Ini menyengsarakan rakyat. Bukankah hukum itu adalah salus populi suprema lex, bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Kalau presiden tidak mereshuffle-nya, mestinya Lutfi pakai diri untuk mengundurkan diri. Di Perancis juga gara-gara beli wine, pakai duit kantor dan lupa menggantinya, dia mengundurkan diri. Inilah adalah seorang negarawan yang tahu apa itu rasa malu. Jadi kalau menurut saya, ini segera dibunuh secara tuntas, tidak boleh terjadi lagi, dan semua yang terlibat harus diselesaikan secara hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Kalau melihat sekilas, Mas Jaka, apakah benar yang disampaikan oleh para pemirsa ini bahwa ya bertanya juga pengawasnya Dirjen ini bagaimana, bagaimana Mas? Iya, saya pikir ya menteri paling tidak juga harus bertanggung jawab ya. Paling tidak kalau secara hukum itu urusan nanti Kejaksaan Agung atau penegak hukum yang lain, tetapi bertanggung jawab pada pengelolaan minyak goreng ya dia pucuk pimpinannya. Pengawasnya. Ketika yang jadi pertanyaan apakah selama ini dia tidak tahu anak buahnya melakukan hal yang menyeleweng misalnya. Itu kan juga menjadi pertanyaan publik kan. Karena kan krisis ini sekali lagi tidak sebentar tapi berbulan-bulan. Kalau krisis kelangkaan harga mahal itu cuma katakanlah sebulan, mungkin ya pertanyaan publik tidak akan setajam itu. Tetapi ketika kelangkaan begitu masif, ketika harganya melambung gila-gilaan, ketika pemerintah memberikan HET tidak dipatuhi oleh produsen, berarti ya ada sesuatu yang salah. Karena Pak Menteri tidak mencium hal-hal yang seperti ini yang menurut saya juga perlu dipertanyakan. Baik, Mas Jaka, di bagian berikut kita nanti akan mengusulkan apa yang harus segera dilakukan setelah ini, tapi kita harus jeda dahulu. Mas Jaka dan Mas tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, apa yang kemudian kita harapkan dari penegak hukum ya, Kejaksaan Agung, juga kepolisian harusnya juga banyak bergerak dari kasus ini. Karena kalau kemudian ujungnya kita tidak tahu atau ujungnya ternyata tidak terlalu jelas juga, kan ini semacam hanya memberikan harapan yang bagus di awal, akhirnya tidak tahu. Bagaimana? Iya, di satu sisi ini sebuah prestasi bagi Kejaksaan Agung, tetapi di sisi lain ini juga sebuah tantangan yang luar biasa yang akan mempertaruhkan nama kredibilitas mereka. Betul bahwa
Untuk langkah awal kita angkat topi, Kejaksaan Agung bisa menetapkan 4 tersangka, 1 termasuk pejabat pemerintah. Tetapi ke depannya ini yang perlu kita cermati terus. Apakah hanya berhenti di sini, dan logikanya kan tidak kecil lah kemungkinannya hanya 4 orang ini yang bermain. Dan ini harus bisa dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Seperti halnya kasus-kasus sebelumnya, kita percaya ketika menangani kasus Jiwasraya, ketika menangani kasus Asabri, Kejaksaan Agung sukses menghantarkan para petinggi perusahaan itu dihukum maksimal. Ya mudah-mudahan di kasus ini juga melakukan hal yang sama. Artinya bahwa tidak hanya mereka, kalau memang ada pihak-pihak lain atau ada pejabat-pejabat lain yang terbukti juga harus diusut tuntas. Itu pertama. Yang kedua adalah Polri, KPK saya pikir harus dalam tanda kutip mulai bukan malu lah istilahnya, bergerak lebih cepat. Karena ya buktinya ada, indikasi mafia itu kan terbukti ada. Tidak hanya sekedar individu. Kalau belakangan dari Polri mengatakan bahwa mereka sudah melakukan penindakan 14 penegakan hukum, tapi semuanya individu, tidak ada kepersekongkolan. Kemudian juga KPK ya sebagai penegak hukum yang sempat dipercaya, paling dipercaya, saya pikir harus bergerak juga. Kemudian soal tata niaganya, saya pikir ini juga menjadi pekerjaan yang tidak bisa kita anggap remeh juga. Artinya Kementerian Perdagangan, pemerintah harus betul-betul secepatnya menata ulang, harus betul-betul memaksa semua korporasi yang terkait untuk mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga tidak berlarut-larut. Sampai sekarang pun masih sangat mahal. Bahkan di Sulawesi Tenggara itu ada 1 liter bisa sampai 50.000. Ini kan sudah gila-gilaan harga seperti itu. Soal harga itu apakah memang, makanya tadi saya tanya ke Mas Ahmad Tauhid, apakah memang dengan pengungkapan ini akan serta-merta menurunkan harga minyak goreng ke harga sebelum ada kisruh, katakanlah tahun lalu, atau tidak? Karena kalau kita harus objektif mengatakan harga CPO-nya ini kan lebih mahal daripada harga CPO tahun lalu. Ini mungkin yang harus diperjelas juga kepada kita semua, Mas. Betul, salah satunya juga karena tadi betul Pak Sunoto katakan, ya karena korporasi itu berlomba-lomba untuk mengekspor karena mereka mendapat keuntungan yang jauh lebih besar. Karena harga di luar lebih mahal daripada di Indonesia. Makanya tidak ada salahnya juga umpamanya DMO itu ditingkatkan, misalnya kan tadinya 20%, kemudian sekitar Maret kalau tidak salah atau Februari itu ditingkat jadi 30%. Ya kalau dalam situasi seperti ini, ketika terbukti ada penyelewengan yang dilakukan oleh korporasi, ya tidak ada salahnya mungkin ditingkatkan lagi berapa persen, itu pemerintah yang punya hitung-hitungan. Dengan demikian bahwa korporasi yang telah menikmati keuntungan dari tanah Indonesia, ya harus betul-betul mengutamakan apa yang mereka produksi ke rakyat Indonesia. Jangan mereka menikmati enaknya menggali tanah Indonesia, tetapi mereka memanjakan warga negara asing dan mengeruk keuntungan dari mereka. Pengungkapan atau pengusutan kasus minyak goreng ini kan pasti akan dilakukan lebih banyak lagi ke lingkup wilayah Kementerian Perdagangan. Ini akan mengganggu kerja Kementerian Perdagangan tidak? Karena kan kita tahu sekarang sedang masuk bulan puasa, Lebaran, itu harga-harga memang secara tradisi naik. Apakah ini bisa benar-benar diawasi dengan baik, karena konsentrasinya kan jadi terbelah dengan kasus ini, Mas? Ya, saya pikir kalau di Kementerian Perdagangan sistemnya itu berjalan, siapapun yang sementara untuk menangkap itu harusnya tidak akan menjadi persoalan. Toh kalau dalam negeri biasanya di Perdagangan dalam negeri yang lebih berkompeten dan lebih berwenang untuk mengatur masalah itu. Kita tunggu saja berarti kelanjutan kasus ini seperti apa, Mas Jaka. Terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kiranya Kejaksaan Agung berlomba dengan waktu untuk mengusut tuntas karena kata Presiden pelaksanaan kebijakan pemberlakuan HET untuk minyak goreng curah belum maksimal di lapangan. Presiden menyebut masih ada kelangkaan stok minyak goreng curah. Menurut Presiden, itu adalah indikasi adanya pihak yang coba cari untung dari kelangkaan minyak goreng. Nyali Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus minyak goreng saat ini dipertanyakan, mempertaruhkan wibawa pemerintah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda. Kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV